asal Kupang yang menyelinap ke Australia lewat roda pesawat. Bayangkan kira-kira apa yang terjadi jika menumpang pesawat secara ilegal lewat rodanya? Tentu ada banyak bahaya yang bakal mengintai jika nekat melakukan hal tersebut, termasuk risiko kematian. Namun, apa yang terjadi pada seorang pria bernama Baswilya ini sungguh di luar dugaan. Bertekad keluar dari kemiskinan, Baswilya yang kala itu berusia 12 tahun nekat menyusup ke badan pesawat melalui roda agar bisa ikut terbang ke Australia. Sontak, aksi nekat tersebut hampir saja membahayakan nyawanya meski akhirnya berhasil diselamatkan. Selengkapnya, simak ulasan bombastis berikut ini. Nekat pergi ke luar negeri karena tak tahan dengan kondisinya saat itu. Pendudukan pasukan Jepang atas timur membuat hidup Baswilya kecil di Pulau Sabu sangat menderita. Ia bahkan sempat mencuri ayam karena kelaparan setelah berhari-hari tidak makan apapun. Menurut dokumentasi Arsip Nasional Australia, Baswilya nekat menyelundup ke Australia karena tak tahan dengan kondisi tersebut. Kesempatan itu datang setelah dirinya melihat ada sebuah pesawat Dutch DC-3 yang mendarat di landasan pacu Bandara Kupang pada tahun 1946. Baswilya yang kala itu dipekerjakan di dapur bandara, kemudian menyelinap dan merangkak masuk pesawat lewat rodanya. Saat itu, ia masih berusia 12 tahun, ditemukan selamat setelah 3 jam penerbangan Kupang, Australia. Selama bersembunyi di roda pesawat, ia harus berjuang bertahan antara hidup dan mati karena kondisi ruangan untuk roda tersebut sangat menyulitkan dirinya. 3 jam perjalanan antara panjang antar benua itu membuat Baswilya sangat tersiksa. Beruntung, ia akhirnya selamat setelah roda pesawat mendarat di Bandara Darwin. Saat ditemukan oleh kru pesawat, kondisi Baswilya dalam keadaan pingsan dengan tubuh penuh luka akibat terbakar oleh saluran pembuangan pesawat. Menurut Kurator Arsip Nasional Australia, Michelle Hughes mengatakan, Baswilya juga mengalami hipotermia atau kedinginan ekstrim akibat berdekatan dengan baling-baling pesawat. Kebijakan Australia Putih yang sempat membuat dirinya jadi kontroversi. Setelah pulih dari perawatan di rumah sakit, keberadaan Baswilya menjadi kontroversi lantaran kehadirannya tidak direstui oleh pemerintah Australia dan harus segera dideportasi. Pasalnya, negeri kanguru menerapkan kebijakan White Australia atau Australia Putih yang tidak mengizinkan siapapun tinggal di sana kecuali orang kulit putih. Menurut aturan tersebut, keberadaan Baswilya dianggap bisa mengancam kebijakan Australia Putih dan khawatir orang-orang luar non-kulit putih seperti dirinya bakal masuk dan membanjiri Australia. Meski menjadi kontroversi, banyak masyarakat setempat yang mendukung agar bocah NTT itu diberi hak yang sama seperti lainnya. Diliput media lokal sebagai Kupangki dan akhirnya tinggal di Australia. Kisah Baswilya dengan aksi nekatnya menyelundup di roda pesawat membuat dirinya dijuluki The Kupang Kid. Sosoknya pun banyak diliput oleh media setempat maupun secara global hingga membuat Baswilya semakin dikenal. Beruntung, Baswilya akhirnya diizinkan tinggal di Australia dengan syarat jaminan dari administrator wilayah utara Australia, Nick Driver, dan keluarganya. Majalah People Amerika Serikat
edisi 1951 kemudian mendokumentasikan kehidupan Baswedan bersama keluarga Mick Driver di Australia. Dari sana, sorotan kamera dari media seperti koran hingga televisi telah menjadi keseharian bagi Baswedan. Untuk pertama kalinya pada tahun 1958, bocah NTT yang telah tumbuh remaja itu akhirnya mendapatkan kewarganegaraan Australia dan tinggal di sana bersama keluarganya. Meski sempat terombang-ambing dengan kebijakan Australia Putih, Baswedan akhirnya berhasil mendapatkan kewarganegaraan Australia lewat proses naturalisasi. Ia pun hidup tenang dan menikah dengan warga setempat, Margaret Wheeler. Baswedan sendiri meninggal dunia di Darwin, Australia pada usia 82 tahun